Barikade Gus Dur, kemudian kubu Mbak Yeni ingin kembali memimpin atau merebut kembali PKB Caimin atau bagaimana ini Pak Sudarso? Ya kalau keinginan ada, tapi apakah mungkin? Tapi keinginan itu ada agar Mbak Yeni kembali memimpin PKB. Sah-sah saja kalau Mbak Yeni mengatakan kepada Prabowo bahwa kami dan barisan kami tidak akan mendukung kalau di situ ada Caimin. Kalau begitu berarti Mbak Yeni belum move on. Terkait dengan statement Mbak Yeni bahwa beliau mengatakan tidak akan mendukung Pak Prabowo bila cawapresnya adalah Caimin. Saya kira statement itu wajar-wajar saja. Wajar saja disampaikan oleh seorang Mbak Yeni yang mempunyai sejarah panjang terhadap persoalan-persoalan atau dinamika yang terjadi di PKB. Seperti halnya, kalau saya tarik ke belakang, kalau kemudian Mbak Yeni mengatakan saya ini PKB, tapi PKB punyanya Gus Dur, saya kira juga wajar. Saya kira sah-sah saja. Karena beliau bagaimanapun juga adalah bagian dari PKB ketika PKB komposisinya masih utuh ketika itu. Nah, tidak bisa disalahkan beliau mengklaim seperti itu. Cuman kan dalam perjalanannya PKB itu ada badai yang menerpa. Ketika ada sengketa di sekitar tahun 2007-2008 yang kemudian berakhir dengan munculnya keputusan kasasi 441-442, di mana saat itu seharusnya kalau mengedepankan etika, maka PKB tidak akan berkepanjangan carut-marut seperti yang terjadi sekarang. Karena apa? Keputusan Mahkamah Agung 441 itu adalah mengembalikan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum dan 442-nya itu mengembalikan Lukman Edi menjadi sekjen. Artinya apa? Artinya PKB saat itu bersatu kembali. Kemenangan bagi PKB. Dan kalau keputusan kasasi itu dibarengi dengan etika yang seharusnya berada di garda depan dalam politik santri, maka persoalan PKB tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Ya, kemudian itu saya kira garis. Tetapi yang muncul adalah Caimin ya toh membawa susunan kepengurusan yang diproduk di Muktamar Ancol ke Kumham. Dan itu yang kemudian disahkan oleh Kumham sehingga terjadi berkepanjangan. Nah, saya garis sampai di situ. Artinya sah-sah saja Mbak Yeni itu mengatakan bahwa saya PKB, tapi PKB yang dimiliki oleh Gus Dur, yang didirikan oleh Gus Dur, betul, enggak salah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kemudian PKB Gus Dur ini kemudian kan bermetamorfosis menjadi Barikade Gus Dur. Ada kalimat Gus Durian. Gus Durian itu saya kira banyak ya. Ada Gus Durian yang dipimpin oleh Mbak Alisa Wahid yang selalu mengaktualisasikan pikiran-pikiran Gus Dur. Ada kemudian barisan kader Gus Dur atau yang disingkat Barikade Gus Dur, yang ini adalah merupakan atau melanjutkan gerakan politik Gus Dur dan kemasyarakatan. Ada kelompok-kelompok barisan Gus Durian yang lain. Saya kira ladang garapnya beda-beda, tetapi semua ini adalah Gus Durian dan ketemu di satu titik ketika di dalam persoalan politik Mbak Yeni perintahkan mereka satu barisan, tegak lurus dengan Mbak Yeni. Nah, artinya apa? Kalau Mbak Yeni mengatakan kepada Prabowo tidak akan mendukung Prabowo ketika kalau Caimin menjadi cawapresnya, saya kira itu bukan statement pepesan kosong. Karena Mbak Yeni itu punya barisan yang sampai detik ini tegak lurus kepada beliau, dan bahkan barisannya Mbak Yeni di daerah-daerah itu memunculkan
menginginkan Mbak Yeni itu menjadi calon wakil presiden, atau setidaknya tegas mendukung siapa calon presidennya, asal wapresnya tidak Muhaimin. Gitulah kira-kira. Saya kira itu sah-sah saja, enggak perlu dipersoalkan dalam politik. Saya kira itulah sementara. Oke, Sudarso. Caimin dalam beberapa kesempatan mengatakan ini adalah kasus lama dan sudah selesai, jangan dibahas-bahas lagi. Tetapi Mbak Yeni selalu mengungkapkan persoalan-persoalan ini menjelang pemilu atau pilpres. Ini bagaimana ini, Pak Sudarso? Saya kira enggak juga sih. Ketika pilkada kemudian teman-teman di daerah muncul juga. Mereka akan mendukung calon yang tidak diusung PKB. Kemudian di dalam setiap kontestasi pemilu, pileg, juga begitu kok. Mereka tidak akan mencalonkan lewat PKB. Jadi tidak hanya 5 tahunan, di pilkada pun juga begitu. Gitu loh. Nah, saya berpikirnya begini. Jadi biarkan saja Mbak Yeni melakukan improvisasi, mau mendukung siapa, atau beliau mau mencalonkan. Karena apa? Kami ingin Barikade Gus Dur dan seluruh pecinta Gus Dur itu menginginkan Mbak Yeni maju menjadi cawapres bila ada yang menggandeng, kan begitu. Kalau tidak, ya sudah, Mbak Yeni mau mendukung saya, kami semuanya tegak lurus barisan ini ke Mbak Yeni. Itu. Baik. Sebetulnya kekuatan dari Barikade Gus Dur atau Gus Durian itu sudah tercatat berapa ribu yang tersebar di Indonesia, Pak Sudarso? Ya, oke. Saya hanya akan mengatakan Barikade Gus Dur saja. Barikade Gus Dur ini mempunyai struktur di seluruh wilayah Indonesia. Saya tidak akan menghitung angka lah. Bullshit kalau saya menghitung angka. Bohong aja kan. Yang jelas kami punya, ya toh, struktur di seluruh wilayah Indonesia. Itu Barikade Gus Dur. Belum lagi kelompok-kelompok, ya toh, pecinta Gus Dur yang dinaungi oleh Mbak Yeni seperti Kiai Kampung dan lain-lain sebagainya. Saya kira cukup signifikan lah kalau Mbak Yeni memerintahkan ke mana dukungan ini akan diarahkan. Baik, sebetulnya Pak Sudarso itu keinginan Mbak Yeni sendiri terhadap PKB itu bagaimana ya? Ya sebenarnya kan begini, Mbak Yeni ini kan tidak punya keinginan personal. Mbak Yeni ini punya pengikut. Sebenarnya yang disampaikan Mbak Yeni itu adalah keinginan pengikutnya. Keinginan pengikutnya, ya toh, PKB itu kembalikan, gitu kan, kepada keluarga Gus Dur. Itu keinginan pengikutnya Mbak Yeni, kan gitu. Jadi saya kira pengikut-pengikut Mbak Yeni ini yang juga merupakan bagian anak-anak ideologis Gus Dur itu juga sah-sah saja, wajar-wajar saja kalau mengendaki hal seperti itu, kan itu. Toh mereka sekarang masih banyak sekali yang tetap stay bersama Mbak Yeni dan tidak kemana-mana nyalonnya. Cuman ada beberapa orang saja yang nyalon di partai-partai lain, tapi tidak di PKB. Ya, Barikade Gus Dur apakah sudah menginisiasi bagaimana untuk melakukan rekonsiliasi dengan Caimin atau PKB Caimin, atau mungkin ada langkah yang lain yang konkret yang sudah dilakukan? Ya, kalau persoalan itu semua kita serahkan kepada Mbak Yeni lah, kepada keluarga Ciganjur lah. Tetapi teman-teman akan ikut apapun yang dikehendaki dan diinginkan oleh Mbak Yeni untuk urusan-urusan politik.
baik. Intinya bisa digarisbawahi bahwa Barikade Gus Dur kemudian kubu Mbak Yeni ingin kembali memimpin atau apa namanya merebut kembali PKB Caimin atau bagaimana ini Pak Sudarso? Ya kalau keinginan ada, tapi apakah mungkin? Kan gitu kan? Keinginan itu ada, tapi apakah mungkin? Sementara barisan PKB sudah seperti ini, kan gitu kan? Tidak ada celah, kan gitu kan? Untuk masuk ke dalam sana, kan gitu kan? Apalagi merebut, kan tidak mungkin. Tapi keinginan itu ada, gitu loh. Agar Mbak Yeni kembali memimpin PKB. Ada itu. Ya, baik. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda melihat potensi Mbak Yeni Wahid menjadi cawapres Prabowo, kemudian Ganjar, atau Anies Baswedan? Ya, kami semuanya mendorong Mbak Yeni masuk ke 3 capres yang ada. Siapapun yang mungkin untuk kita masukin, saya kira Mbak Yeni punya potensi elektoral untuk menambah kekuatan kemenangan capres yang bersama Mbak Yeni. Saya kira itu. Ya lumayan nendang lah. Kalau apakah Prabowo atau Ganjar atau Anies itu menggandeng Mbak Yeni. Lumayan nendang lah. Karena apa? Mbak Yeni punya pengikut. Mbak Yeni punya pengalaman. Sosok perempuan muda NU. Darah biru. Saya kira lengkap lah. Cukup lengkap lah apa yang dimiliki Mbak Yeni. Sehingga kami beranggapan bahwa siapapun yang menggandeng Mbak Yeni pasti punya nilai elektoral yang luar biasa. Closing statement-nya seperti apa nih terhadap polemik PKB Gus Muhaimin dan Yeni Wahid? Silakan. Yang pertama, rekonsiliasi itu sebenarnya sudah diberikan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008. Tapi tidak digunakan oleh Caimin, malah beliau membawa struktur pengurus hasil Muktamar Ancol ke Kumham. Itu yang pertama. Yang kedua, sah-sah saja Mbak Yeni mengatakan bahwa saya adalah PKB yang dibangun oleh Gus Dur dulu. Karena beliau pernah menjadi bagian dari PKB saat itu. Yang ketiga, sah-sah saja kalau Mbak Yeni mengatakan kepada Prabowo bahwa kami dan barisan kami tidak akan mendukung kalau di situ ada Caimin. Saya kira itu sah-sah saja. Gitu. Dan saya berharap kalau begitu berarti Mbak Yeni belum move on. Loh, kok belum move on gimana sih? Loh kan bener kan? Kan sekarang kalau kemudian Mbak Yeni ya toh tidak mendukung Prabowo karena ada Caimin kan boleh-boleh saja. Apa yang salah? Di mana salahnya? Ya kalau memang yang terbaik Caimin. Salah nggak kalau Mbak Yeni tidak mendukung Prabowo kalau di situ ada Caimin? Tidak salah, tetapi publik. Tidak salah kan, ya sudah, kalau tidak salah nggak perlu dibahas. Gitu loh. Iya kan? Dan PKB bersatu, termasuk keluarga Terah Gus Dur. Itu yang diidam-idamkan, jangan lupa Pak Kiai. Loh, kalau Caimin mau, Pak Solihin, 2008 itu sudah terjadi seharusnya. Tapi kan Caimin nggak mau. Ya bukan nggak mau. Caimin nggak mau kan? Proses sudah berlalu Pak Kiai, kita bicara hari ini. Nah iya, kalau mau itu 2008 sudah terjadi, gitu loh. Kan gitu kan? Tapi Caimin nggak mau, kan gitu. Itu yang perlu digarisbawahi, gitu loh. Nah kalau kemudian sekarang Mbak Yeni tidak mendukung Pak Prabowo karena ada Caimin, saya kira sah-sah saja, wajar saja. Ya, kan gitu kan? Ya, betul, Pak Kiai sah-sah saja. Nah, iya, gitu loh. Ya, Mbak Yeni juga harus harus gentle dong. Caimin kenapa? NU
Ya, Caimin juga kader NU. Kalau Caimin yang terpilih, yang Mbak Yeni ya harusnya bersatu dong. Apalagi masih keluarga. Iya kan? Loh, itu kan urusan kemudian. Iya kan? Sebagai warga negara yang baik, siapapun yang terpilih, ya toh, ya harus kita akui sebagai pemimpin kita. Kan gitu. Ya, kalau hari ini Mbak Yeni tidak mendukung Prabowo karena ada Caimin, itu wajar kok. Saya kira sah-sah saja itu. Nggak ada yang melarang kok. Ya, nah, kalau kemudian nanti betul terjadi Prabowo dan Caimin kemudian terpilih dan menang, ya kita akui beliau sebagai pemimpin Indonesia, pemimpin kita semua, kan harus begitu dong.